Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Bersama lagi dengan Matahari dari Barat. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Ya. Kali ini kita akan membahas video azan yang dilantunkan oleh santri Al Zaitun dan azan yang dilantunkan oleh Bilal bin Rabah dalam film Khalifah Umar bin Khattab, dan akan melihat video penjelasan seorang intelektual muda, ya, Dr. Muhammad Nasih. Beliau adalah seorang pendiri tahfiz Quran Monas Muda Semarang dan Nupo Rembang. Ya. Nah, di sini kita bisa menilai mana sebenarnya yang sunnah, mana yang sesuai dengan sunnah Nabi. Ya. Apakah azan yang selama ini kita ketahui atau azan yang sesuai dengan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah dan santri Al Zaitun. Dan kita akan menyimak juga penjelasan dari Dr. Muhammad Nasih. Oke? Nah, dimana ketika diadakan azan ya di Al Zaitun itu, banyak TV yang memberitakan, banyak channel YouTube yang memberitakan. Ya, di TV One saya lihat judulnya itu, headline-nya itu mengatakan bahwa azan nyeleneh di Al Zaitun. Ya. Tribun juga mengatakan azan nyeleneh di Al Zaitun. Apakah ini benar-benar nyeleneh? Ya. Oke, kita lihat dulu videonya santri Al Zaitun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, itulah tadi ya video azan santri Al Zaitun, ya, lurus aja begitu, ndak mendayu-dayu yang seperti yang kita kenal dan dengar selama ini, ya. Kalau saya pikir memang lebih cocok begitu sih, daripada nanti kalau yang mendayu-dayu kan maksain suaranya sampai tinggi, napasnya nggak sampai segala macam. Kalau azannya seperti ini ya siapapun bisa, ya, tanpa dituntut harus untuk yang suara tinggi yang gimana-gimana begitu, ya. Oke, kemudian kita akan lihat azannya Bilal bin Rabah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nah, sama ya kalau kita melihat azan Al-Zaitun ini dengan Bilal bin Rabah itu sepertinya sama ya. Bahkan Bilal sendiri itu enggak pakai baju ya, telanjang ya, terus azan ngajak hayya 'alas shalah, bintangnya hayya 'alas shalah, ayo kita sholat, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, begitu. Oke. Nah, terus bagaimana dengan penjelasan Bapak Dr. Muhammad Nasih, seorang intelektual Muslim, ya? Kita lihat bersama videonya. Suaranya tidak memungkinkan untuk mengeluarkan azan berlagu, begitu. Ya, paham ini? Yang kedua, yang ketiga apa? Berarti yang benar siapa ini? Azan tanpa lagu atau yang lagu? Kalau pakai ini pada nuntut itu tidak sunnah, tidak sesuai dengan sunnah. Yang benar siapa lagi? Panji Gumilang, begitu. Ya, loh kita harus fair. Sekarang pada buka itu kitab-kitab fikih, cari hukum azan dengan tagoni. Ya, cari hukum azan dengan tagoni. Nanti akan ketemu hukumnya makruh. Nah, yang ketiga. Nah, itulah tadi penjelasan dari Dr. Muhammad Nasih ya, cendekiawan Islam ya, pendiri tahfiz Quran Monas Muda Semarang dan pendiri Nupu Rembang. Nah, kalau melihat dari penjelasannya bahwa ternyata yang sunnah itu ya di Al-Zaitun, ya di Panji Gumilang yang sesuai sunnah. Rupanya yang mendayu-dayu itu ya makruh. Tapi ini memberikan reaksi keras ya kepada banyak orang-orang Islam yang ada di Indonesia. Ya, banyak yang mengatakan bahwa nyeleneh, ini azannya nyeleneh. Nah, ini membuktikan bahwa pemahaman Islam, informasi tentang Islam di Indonesia ini masih sangat kurang. Ya, pemahaman sejarah tentang Islam di Indonesia ini masih sangat kurang karena kenyataannya seperti ini. Ya, dan mungkin jarang orang-orang yang atau ustadz-ustadz yang menjelaskan bagaimana bentuk azan yang sebenarnya itu yang sesuai dengan sunnah. Sehingga yang kita terima ya saya terima sejak lahir saya sudah mendengar azan yang seperti itu, dan saya juga nyeleneh juga ya ngelihatnya. Nah, ketika muncul ya jadi gonjang-ganjing publik, barulah kita mencari kebenaran, mana sebenarnya yang benar, ya kan? Dan ternyata dokter-dokter Islam Muslim membenarkan hal ini. Lah, terus yang selama ini mengajarkan azan yang mendayu-dayu itu siapa? Saya juga nggak tahu ya. Nah, ini peristiwa Al-Zaitun ini ya, Panji Gumilang ini memberikan pelajaran besar bagi kita bahwa ketika kita mendapatkan informasi ya, jangan kita langsung terprovokasi atau emosi menganggap informasi itu benar, menganggap berita itu benar. Tapi kita harus menganalisa dulu, mencari kebenarannya dulu.
baru kita mengeluarkan statement. Kenapa? Karena kita harus benar-benar menjaga ya statement-statement kita ini. Jangan sampai kita belum cek dan recheck kebenarannya, lalu kita berkuar-kuar menyalah-nyalahkan orang lain, ternyata kita yang salah. Inilah yang banyak terjadi hari ini yang menimpa sebagian besar toko-toko di Indonesia. Ya, sebagian besar toko-toko Indonesia ini banyak yang terjebak. Ya, banyak yang terjebak. Kenapa saya bilang banyak yang terjebak? Bahwa banyak yang mengatakan, oh Panji Gumilang sesat, Panji Gumilang terlibat ini, apa segala macam, Panji Gumilang komunis, ya. Wakil ketua MUI itu mengatakan, Panji Gumilang mengatakan saya komunis, ya kan? Padahal beliau belum nonton video utuhnya. Terus mengatakan, ada juga yang mengatakan, ya tokoh ini yang mengatakan, ya waduh itu Salam Alaihim itu yang dinyanyikan di masjid itu salam Yahudi, bodoh. Ya anda sadar bahwa bukan cuma Panji Gumilang yang menyanyikan seperti itu, ternyata Kiai Kanjeng Caknun juga 11 tahun yang lalu sudah duluan menyanyikan seperti itu, ya kan? Nah, ini kan jadi bumerang, ya. Ya, ini jadi bumerang sendiri. Nah, sekarang ini Panji Gumilang dipolisikan. Banyak media-media televisi yang mendesak, ya, menggiring opini masyarakat supaya disegerakan ini Panji Gumilang dipenjarakan, dipidanakan segala macam. Tapi sampai hari ini polisi belum bisa menangkap Pak Panji Gumilang ini. Kenapa? Karena memang tidak ada bukti yang kuat. Ini kan kita negara hukum, bukan negara opini, bukan negara fatwa. Nah, lucunya juga sekarang ini polisi mau memproses Panji Gumilang ini, katanya meminta fatwa ke MUI. Ini hukum Indonesia ini lucu sekali ya. Kok orang mau diproses itu karena ada yang kena, misalnya dibuatkan aturan dulu supaya bisa kena. Aneh, ini negara apa ini? Nunggu fatwa dulu supaya bisa diproses ini kasusnya. Waduh. Emang negara ini bergantung pada fatwa. Ini kayak, aduh, apa ya? Saya terlihat bego ya. Kalau saya sepertinya terlihat bego. Ini saya yang terlihat bego ya. Orang mau dihukum belum ada pasal-pasalnya begitu. Dibuatkan dulu. Ini sudah diproses baru dibuatkan dulu. Astagfirullahaladzim. Harusnya tuh dicek dan recheck dulu ada enggak, ya kan? Ini meminta fatwa dulu untuk memproses ini. Aduh, malu saya ya. Saya malu gitu. Udah nggak bener ini bernegara seperti ini. Oke, itu aja dari saya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.